Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pertama-tama saya mengucapkan dan menyambut Bapak Ibu Saudara semua dengan selamat tahun baru. Kita bersyukur berada di tahun 2021. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Tetapi saya juga perlu untuk mengajak kepada kita sekalian bahwa pada hari ini, di ibadah yang pertama ini, kita boleh mendengar satu bagian firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kelima, inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Pemazmur sadar betul bahwa dirinya rindu sekali akan Tuhan. Pemazmur sadar betul bahwa rindunya dia itu seperti dikatakan di ayat yang pertama, yaitu ayat yang kedua. Dia rindu seperti rusa yang rindu akan air. Biarlah pada hari ini kita boleh memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur. Merindukan Allah seperti rusa yang merindukan sungai. Hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Adalah kesempatan yang terindah. Kita boleh memulai tahun ini dengan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekalipun kita masih ada di rumah untuk beribadah secara online, biarlah kita boleh menikmati indahnya kebersamaan kita dengan Tuhan. Biarlah pada hari ini ibadah kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan kita semua boleh dilawat Tuhan secara luar biasa. Yang lemah boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang sakit bahkan boleh disembuhkan. Selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur atas kasih Tuhan buat setiap kita sehingga kita bisa memasuki tahun 2021 ini. Kita percaya semua kita bisa lewati tahun 2020 meskipun kita dengan tertatih-tatih melewatinya. Hari ini mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita beribadah kepadanya. Kita mulai memasuki tahun 2021 ini dengan penuh sukacita, dengan tetap berharap kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Oh Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tetap setia buat setiap kami anak-anak. Kami datang di hadapan Tuhan yang setia. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau.
berikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya setia. Selamanya kau setia. Kini kau pegang hidupku, dan kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan, berikan keselamatan. Kau hadiri setiap langkahku, ku aman di dalam hadiratmu. Buktikan setia. Kami angkat tangan kami Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me.
berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Sebagaimana 2020, Tuhan telah sertai setiap kami. Kami percaya 2021 Tuhan yang sama akan senantiasa, akan selalu memelihara setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami terima kasih kepada-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita berdiri. Dan mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengerahkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nats firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Sekali lagi Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membacakan buat kita semua dan jemaat silakan memperhatikannya. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan buat setiap kita pada hari ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita semua tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Meskipun kita memasuki tahun 2021 dengan corona yang masih tetap ada di bangsa kita, tapi kita sebagai orang beriman tetap berkata, Tuhan Yesus baik, amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, kita berdiri bersama-sama di rumah masing-masing. Sambil kita berkata, kita mengangkat hati
tahun 2021 dengan penuh sukacita. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kasih setia Tuhan kekal selama-lamanya buat setiap kita, amin. Dialah sukacita setiap kita. Menyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, oh, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Kasih setia Tuhan tetap kekal selama-lamanya buat setiap kita yang percaya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kita masih tetap berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk boleh mendengarkan bersama-sama firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya hati kita boleh menjadi tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berkata, Bapa, lebih dari nafasku, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Pegang tanganku,
nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Sekali lagi kita sungguh-sungguh berkata, pegang tangan setiap kami, Pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naungan-Mu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang kudus. Bapa, pegang tanganku, kami rindu tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. aku rindu tinggal di dalam hati-Mu. Engkau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. lebih dari nafasku, Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. peganglah tanganku, Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. peganglah tanganku, Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. pada hambanya, Pendeta Ang Chumyo dipersilakan. Ya, Bapak Ibu silakan duduk kembali.
Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kembali belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini bertemakan, berfokus pada Sang Terang, yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 sampai 20. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai 20. Silakan Bapak Ibu untuk membukanya dan saya membacakannya buat saudara dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak sendiri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepada Yesus, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Mari kita berdoa untuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut. Bapa di dalam surga, bersyukur pada saat ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu. Mari Tuhan, di awal tahun 2021 ini, biarlah firman-Mu ini boleh menuntun kami untuk melangkah di tahun yang baru ini dengan pertolongan dan firman Tuhan menerangi setiap langkah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita saat ini hidup di kota yang sangat melimpah dengan cahaya. Kita ada di kota metropolitan, kota terbesar di Indonesia. Maka dari itu kita tentu saja sangat jarang mengalami pemadaman listrik. Kita mungkin jarang mengalami apa itu kegelapan. Tentu sangat berbeda sekali jikalau kita tinggal di desa, jauh dari ibu kota. Bahkan mungkin kalau kita tinggal di pedalaman, wah mungkin kita akan jauh dari fasilitas yang disediakan oleh PLN. Kita akan banyak mengalami apa itu kegelapan. Sehingga kita bisa menyadari betapa pentingnya cahaya ketika di tengah-tengah kegelapan itu. Jika hidup tanpa terang saja, kita bisa mengalami kesulitan. Apalagi hidup ini bila di dalam kegelapan dosa. Kita tidak tahu apa-apa, kita akan nabrak-nabrak, dan bahkan kita bisa celaka. Yesus datang ke dunia ini sebagai sang terang. Dia hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai sang terang itu sendiri, supaya kegelapan yang ada di dunia ini boleh sirna, dan Yesus hadir untuk menerangi kegelapan itu. Hadir di dalam hati kita yang gelap dan memberikan terang kepada setiap kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang bukan. Oleh karena itu, jika kita ingin hidup terarah, hidup kita boleh berarti dan tidak sia-sia. Hiduplah berfokus kepada sang terang. Sebab dia adalah sang terang itu sendiri. Semua bagi Tuhan terang. Tidak ada kegelapan di dalam Tuhan. Maka teringat akan semboyan atau promosi dari sebuah produk. Terus terang, terang terus saudaraku. Tuhan adalah sang sumber terang itu sendiri. Dan nas yang kita belajar pada hari ini mengajarkan kepada kita bagaimana sebagai murid Kristus mengikut Tuhan, ya. Seperti dikatakannya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku." Nah, di sini
Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudaraku, kalau kita mengikuti sang terang, maka kita juga akan mempunyai terang hidup. Kita memantulkan cahaya terangnya, seperti matahari terhadap bulan. Bulan bukan sumber terang, tetapi bulan itu memantulkan cahaya terang dari matahari. Kita pun demikian, kalau kita mengikut Tuhan, maka kita akan memancarkan terang hidup, memancarkan terang Tuhan kepada sekeliling kita yang mungkin mereka masih hidup di dalam kegelapan. Sulitkah untuk mengikut Tuhan? Tidak. Jawabannya tegas, saya katakan tidak, mengikut Tuhan itu tidak sulit. Sesederhana kalau kita mengikuti seseorang, ketika di tengah-tengah kegelapan, kita berjalan, ada seseorang yang berjalan di depan dengan membawa sebuah pelita, membawa terang, maka kita tinggal mengikuti saja. Jangan memilih jalan kita sendiri, jangan mengikuti kemauan kita sendiri, tetapi ikutilah orang yang berjalan di depan, yang membawa cahaya itu, yang membawa lampu itu, ikuti saja, maka kita akan sampai di tujuan dengan baik. Jika kita ingin mengerti firman Tuhan, jangan pernah kita lupakan konteksnya. Konteks di mana Yesus berbicara tentang terang. Pada saat ini, yaitu saat di Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 ini, adalah Yesus berbicara di dalam bait Allah. Tepatnya dia berkhotbah pada saat itu di dekat tempat perbendaharaan. Dan menariknya lagi, di tempat perbendaharaan itu selalu disediakan lilin-lilin untuk menyinari atau menerangi daripada bait Allah itu sendiri. Terlebih lagi, pada saat Yesus berkhotbah, konteks pada saat itu yaitu setelah mereka merayakan hari raya Pondok Daun. Dan di sini digunakan oleh Tuhan Yesus satu kesempatan yang luar biasa. Yesus berdiri dan berkhotbah dekat dengan lilin yang menggambarkan bagaimana umat Israel pada saat itu yang mereka merayakan hari raya Pondok Daun, mereka tinggal di padang gurun, sementara Allah memimpin umatnya dengan tiang api pada malam hari. Tuhan Yesus mau menggambarkan dirinya terang itu seperti pada saat umat Israel dipimpin oleh Allah sendiri melalui tiang api. Umat Israel tinggal mengikuti saja kemana tiang api itu memimpin mereka. Ketika tiang api itu bergerak, berarti umat Israel harus membongkar semua tenda-tenda mereka. Dan mereka harus bergerak untuk mengikuti tiang api itu. Kemanapun tiang api itu memimpin mereka, menuntun mereka ke suatu tempat tujuan yang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, disinilah Tuhan Yesus mau berkata kepada kita, dialah sang pemimpin itu, dialah sang penuntun itu, dia terang yang akan membawa kita kepada satu tujuan yang dikehendaki Allah. Oleh sebab itu, mari ikutilah dia, ikutilah kemanapun dia menuntun kita. Selain itu, bahwa perkataan Yesus ini dilatar belakangi oleh pertanyaan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 itu menggambarkan bagaimana Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan orang Yahudi yang sengaja ingin mencoba Yesus. Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Yesus diperhadapkan suatu pertanyaan jebakan. Kalau Yesus menjawab untuk membebaskan perempuan itu, berarti Yesus melanggar hukum Taurat. Tetapi kalau Yesus memerintahkan supaya mereka menghukum perempuan itu, maka Yesus melanggar hukum Romawi. Yesus diperhadapkan oleh dua hukum, antara hukum Romawi atau hukum Taurat, hukum yang ditulis oleh Musa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pertanyaan itu dimunculkan oleh orang-orang Farisi, Yesus sama sekali tidak bergeming. Yesus tidak kaget dengan pertanyaan yang sulit itu. Yesus malah justru menulis di tanah. Dia menulis dan terus menulis, sementara orang-orang itu terus mendesak. Apa keputusan yang Yesus ambil? Perempuan ini benar-benar
ketangkep basah, berbuat zina. Hukum Taurat sudah jelas berkata bahwa perempuan harus, sebetulnya bukan cuma perempuan itu saja. Seharusnya menurut hukum Taurat, laki-lakinya juga harus dihukum mati dengan cara dirajam batu. Tetapi ini hanya dihadapkan Yesus, perempuan itu saja. Tentu sebuah ketidakadilan yang luar biasa. Tetapi di sini Yesus terus menulis di tanah. Ini menggambarkan apa? Sesuatu yang menarik sekali, saudaraku. Yesus mau mengingatkan bangsa Israel bahwa siapa yang menulis hukum Taurat itu. Hukum Taurat itu seperti kita ketahui diterima oleh Musa, diberikan langsung oleh Allah di Gunung Sinai, ditulis dengan jarinya Allah. Ditulis langsung oleh tangannya Allah. Ini luar biasa sekali hukum Taurat ini. 10 hukum Taurat itu yang ditulis di atas 2 loh batu. Ditulis langsung oleh tangan Allah sendiri. Tetapi ketika bangsa Israel mulai menyembah kepada berhala, Musa marah dan melemparkan 2 loh batu itu ke tanah dan hancur berkeping-keping. Saudara, Tuhan masih sabar. Tuhan masih mengasihi umatnya. Tuhan membuat kembali hukum Taurat itu di atas 2 loh batu yang lain. Ditulis dengan jarinya Allah lagi. Saudaraku, ini yang Yesus mau katakan. Yesus tulis di tanah. Dia tulis seperti jari Allah ketika dia menulis hukum Taurat itu. Di atas 2 loh batu itu. Saudara, luar biasa. Tuhan kita itu, dia yang memberi hukum. Dia yang menetapkan. Tetapi diberikan pertanyaan untuk menjebak Yesus. Ini orang-orang Farisi begitu sungguh terlalu, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, Yesus memberikan jawaban yang telak, jawaban yang membungkam mulut mereka semua. Dengan berkata, ketika mereka terus mendesak, jawab Yesus. Apa jawab Yesus? Yesus hanya mengatakan, siapa yang tidak berdosa, silahkan lempar batu yang pertama. Mendengar jawaban Yesus itu, satu persatu dari orang-orang Farisi itu pergi meninggalkan Yesus dan perempuan itu. Dan menariknya lagi, dimulai dari yang tertua. Dimulai dari yang paling tua, yaitu yang paling banyak dosanya. Saudaraku, Yesus tidak menghukum perempuan itu. Yesus bukan berarti kompromi dengan dosa perempuan itu. Tidak. Yesus berkata kepada perempuan itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus memberikan kesempatan untuk perempuan ini berubah. Perempuan ini bertobat. Perempuan ini boleh mengalami kelahiran baru dan menjadi pengikut Kristus. Dia yang hidup dalam kegelapan. Akhirnya kita ketahui bahwa perempuan yang berzina ini tidak mengulangi dosanya, melainkan dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Puji syukur kepada Tuhan. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia sang terang yang bercahaya di tempat yang gelap. Saat kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat, kemana kita harus melangkah, dan bagaimana kita harus bersikap. Yesus memberikan jawaban yang pasti. Saudara, ketika beberapa tahun yang lalu, saya bersama dengan saudara-saudara kita pergi ke Israel. Tetapi sebelum sampai ke Israel, hari-hari pertama adalah hari-hari yang begitu berat, yaitu kami harus pergi ke Gunung Sinai di Mesir. Saudara, sudah mengalami perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang melelahkan dari Jakarta sampai Kairo, kurang tidur di atas pesawat. Sampai di sana, saudaraku, tengah-tengah malam jam 2 pagi dibangunkan oleh tour leader untuk kami harus berangkat menuju ke Gunung Sinai. Waduh, kalau disuruh tidur sebetulnya kami ingin tidur, enak tidur saudaraku. Tetapi kami dibangunkan dan kami nggak mau sia-siakan kesempatan itu jauh-jauh dari Jakarta. Kalau untuk tidur di sana sayang sekali. Maka dari itu meskipun jam 2 pagi masih gelap, bahkan dingin sekali saudaraku. Naik ke Gunung Sinai. Dan naiknya menarik pakai onta saudaraku. Banyak orang yang mengeluh, aduh masih capek, masih ngantuk, gelap, dingin. Tapi semua mengikuti daripada petunjuk dari tour leader itu, saudaraku. Mereka banyak yang mengeluh, kenapa sih malam-malam? Enggak siang-siang aja. Bukankah kalau nanti siang-siang kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah?
Atau mungkin kalau siang kita nggak begitu capek karena ada cukup waktu untuk istirahat. Tapi semua hanya mengeluh dalam hati, tidak ada yang ngomong begitu, saudaraku. Yang menarik lagi, saudaraku, ketika mereka turun, dan ketika turun itu cahaya matahari sudah mulai bersinar, dan mereka boleh tahu, dan mereka mulai terkejut. Mengapa tour leader itu membawa mereka gelap-gelap, malam-malam? Ternyata mereka baru tahu dan baru sadar bahwa kalau dibawanya siang-siang naik, mungkin nggak akan banyak orang yang mau naik ke atas. Kenapa? Karena ternyata bahwa sekeliling mereka ketika mereka mendaki Gunung Sinai itu adalah begitu banyak jurang-jurang yang terjal di sekeliling mereka. Tentu sangat mengerikan sekali. Menariknya lagi bahwa unta-unta itu berjalan seolah-olah sudah tahu rutenya. Unta-unta itu bisa berjalan tepat pada pijakan-pijakan yang tepat sehingga bisa membawa mereka sampai ke puncak. Ketika turun, nah sudah tidak terlalu khawatir. Karena mungkin sudah kondisinya lebih baik daripada malam hari, waktu nanjak. Saudaraku, di sini kita belajar bahwa kadang-kadang kita mengeluh dengan kehidupan ini. Kehidupan di tengah-tengah kegelapan kita kadang-kadang tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tidak tahu bahkan bahaya. Tetapi Tuhan menuntun kita dengan terangnya untuk kita boleh mengerti rencana Tuhan akan digenapi melalui kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya mengajak pada saat ini kesempatan untuk kita di awal yang baru ini. Kita boleh memiliki spirit yang baru. Kalau kita mau mengikut Kristus, biarlah kita boleh dengan sepenuh hati kita. Seperti seorang prajurit yang mengikuti komandan kita. Kemana komandan itu memerintahkan untuk kita lakukan, maka seorang prajurit harus mentaatinya. Atau kita seperti seorang budak yang tunduk kepada majikan kita. Apapun yang dikatakan oleh majikan kita akan mengikutinya. Kita akan tetap mentaatinya. Seorang budak tidak punya hak untuk membantah dari perkataan majikannya. Atau seperti seorang yang mengikuti saran atau nasihat dari sang konselor, sang penasehat. Maka ketika kita dalam kebimbangan, sang konselor itu akan menuntun kita, akan membimbing kita untuk boleh kita bisa sampai kepada tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitupun kita kalau kita mengikut Tuhan, mari kita boleh belajar untuk kita boleh mengikuti Dia dengan sepenuh hati kita. Mungkin saat ini kita belum tahu semua ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Mengapa Allah membawa kita ke tempat ini. Mengapa Allah menuntun kita melalui jalan seperti ini. Tetapi teruslah ikut Dia. Seperti kita mendaki Gunung Sinai atau puncak Gunung Sinai. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Jangan melihat kiri kanan kita. Jangan melihat sekeliling kita. Karena ketika kita melihat sekeliling kita melihat begitu banyak di sekeliling kita hal-hal yang mengerikan. Atau mungkin kita menatap ke depan. Banyak hal yang menakutkan. Tetapi jangan pandang itu semua. Pandang sang terang yang akan menuntun kita melalui semuanya ini. Di tengah-tengah pandemi yang penuh misteri ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Tetapi percayakanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Biarlah Dia yang menuntun langkahmu. Kemanapun Dia yang akan menuntun kita. Sehingga kehidupan kita bukan hidup dalam kegelapan. Hidup yang tanpa kepastian. Tetapi hidup yang penuh kepastian dan pengharapan di dalam Kristus yang membawa terang kepada kita sekalian. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, marilah kita fokus. Fokus kepada sang terang itu. Supaya kehidupan kita akan dibawanya untuk boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai ketemu pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu lagi. Mari Tuhan, jadikan kami pengikut-Mu, pengikut yang setia, yang mengikuti kemanapun Kau pergi, kemanapun Kau menuntun kami Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kegelapan dan kemisterian hidup ini Tuhan, biarlah Tuhan boleh menjadi penuntun setiap kami Tuhan. Melangkah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tetapi biarlah roh Tuhan terus bekerja di dalam hati kami semua.
Terpujilah nama Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama dan juga kita boleh mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Dan mari sama-sama kita memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan membawa persembahan di hadapan Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami memuji Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan Engkau yang memberkati setiap jemaat-Mu. Dan biarlah setiap persembahan yang kami berikan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan persembahan ini boleh dapat digunakan untuk gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persembahan dapat Bapak Ibu transfer dengan cara scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu atau juga bisa mengumpulkan di rumah Bapak Ibu masing-masing melalui amplop dan nanti boleh menyerahkannya ke gereja masing-masing. Kita katakan lebih dari nafasku Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih dari nafasku, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Mari kita saksikan warta berikut ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang setiap jemaat untuk boleh bangkit berdiri dan kita nyanyikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Ang Cumio. Puji Allah Bapa Putra
ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertaimu mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat tahun baru.